Pemirsa, puluhan pedagang asongan dibubarkan oleh petugas Satpol PP di kawasan Tamrin, Jakarta. Meski Car Free Day ditiadakan, namun warga tetap berolahraga di kawasan Sudirman Tamrin. Bu, tolong Bu, jangan di sini Bu. Ada ini nggak bisa untuk berdagang Bu. Ini area Monas nggak ada untuk berdagang, nggak boleh. Silakan sana. Petugas Satpol PP ini membubarkan satu persatu pedagang asongan yang berjualan di sekitar Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat Minggu pagi. Cari yang diperbolehkan untuk berdagang. Petugas meminta agar pedagang kopi dan air mineral tidak lagi berjualan dan segera meninggalkan lokasi. Semua juga kelaparan semuanya. Banyaknya pedagang dan warga yang berolahraga sempat membuat petugas kesulitan. Ya bingung juga lah Mas, namanya cari makan. Tapi Ibu tahu kalau pedagang ini dilarang di sini? Iya. Nah, sekarang Ibu Makanya saya keliling. nah Ibu dengan diusirnya kayak gini nih disuruh pergi gimana nih Ibu? Ya saya pergi lah Mas. Saya harus nurut perintah lah. Suruh pergi ya pergi kita. Kita ngasong aja. Hari ini tidak ada Car Free Day. Silakan sepedanya yang parkir tengah-tengah silakan diangkut. Tak hanya pedagang, petugas juga meminta kepada warga yang berkerumun untuk membubarkan diri. Tidak ada Car Free Day. Silakan bagi yang ingin lari di atas trotoar. Pembubaran kerumunan warga dikarenakan tidak adanya Car Free Day di sepanjang kawasan Sudirman Tamrin oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ramainya kawasan Patung Kuda Tamrin ini tidak hanya digunakan untuk berolahraga, namun juga untuk berekreasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejak 4 pedagangnya positif COVID-19, aktivitas Pasar Gembrong, Jakarta ditutup selama 3 hari ke depan. Namun hingga kini sejumlah pedagang masih nekat berjualan di area pasar. Sejak Sabtu kemarin, Pasar Gembrong Cempaka Putih, Jakarta Pusat ditutup karena 4 pedagangnya terpapar virus corona. Meski pintu masuk pasar dikunci dan terpasang spanduk berisikan kegiatan pasar ditiadakan. Namun beberapa pedagang pasar yang biasa berjualan di dalam, kini menggelar dagangannya di luar pasar. Bahkan sejumlah pedagang mengaku sudah mengantongi izin dari RW setempat untuk berjualan menghabiskan persediaan dagangan. Ada pula inisiatif dari pedagang sendiri untuk berjualan di area luar pasar. Tapi ada izinnya nggak sih Bu dari daerah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ibu berani? Ya habisnya nggak bisa usaha lagi kan. Jadi ya ambil sini aja, soalnya kan banyak temannya yang lain. Karena barang-barang kan lebih gitu kemarin. Takut busuk ya, terpaksa di luar gitu. Ngabisin barang yang sisa-sisa itu. Sepenuhnya, aktivitas di dalam gedung pasar tidak beroperasi selama 3 hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni hingga 29 Juni 2020. Selama Pasar Gembrong ditutup, penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan. Pasar Gembrong akan beraktivitas kembali pada hari Selasa tanggal 30 Juni mendatang. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Ade Supriyatna, Ade Suryananda, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta para menterinya bekerja ekstra dalam menangani pandemi COVID-19. Jokowi bahkan mengancam akan merombak kabinet jika tidak ada perkembangan yang signifikan. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun, 75 triliun, baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera
Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa, berbahaya sekali. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya.